Pada video ini, terdapat 3 bagian antara lain penjelasan isi yang ada di dalam job sheet, penjelasan materi, dan penjelasan contoh soal. Sebelum memulai pengisian job sheet, pastikan bagian identitas telah terisi ya, mulai dari nama, kelas, program keahlian, dan sekolah. Slope adalah elemen penting dalam konstruksi bangunan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan beban dari dinding, balok, atau kolom ke lantai atau pondasi di bawahnya. Pekerjaan slope memiliki beberapa uraian pekerjaan yang harus dihitung untuk mencari volumenya. Tetapi pada job sheet ini fokus mencari volume pembuatan beton atau slope dan kebutuhan pembesiannya. Dalam job sheet ini juga tercantum kode QR dan link video tutorial yang bisa diakses kapan saja melalui smartphone masing-masing peserta didik. Untuk elemen adalah estimasi biaya pekerjaan konstruksi dan perumahan, sedangkan untuk capaian pembelajaran adalah pembuat perhitungan volume pekerjaan konstruksi rumah sederhana. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan cara menghitung volume pekerjaan slope dan kebutuhan penulangannya, serta menyelesaikan penghitungan volume pekerjaan slope dan kebutuhan penulangannya. Agar dapat menerapkan keselamatan kerja dengan baik, peserta didik diharapkan untuk menggunakan peralatan sesuai dengan kegunaan dan fungsinya, serta memperhatikan langkah kerja dengan seksama. Kerjakan pekerjaan sesuai dengan urutan pekerjaan agar tidak memakan banyak waktu. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti pembelajaran ini antara lain kalkulator, smartphone, kertas HVS, alat tulis, penghapus atau stipo, dan job sheet. Ada beberapa langkah kerja yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, membuka dan membaca job sheet dengan baik dan seksama. Yang kedua, mulai menghitung volume masing-masing bagian pondasi batu kali yang telah disebutkan dengan mencantumkan beberapa hal, antara lain, cantumkan poin-poin yang diketahui, cantumkan rumus menghitung volume, dan cantumkan satuan volume pada hasil penghitungan. Yang ketiga, memulai menghitung volume kebutuhan penulangan slope dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain, yang pertama, perhatikan penjelasan pada video tutorial dengan baik dan teliti. Yang kedua, buatlah tabel penghitungan penulangan seperti yang dijelaskan pada video tutorial. Dan yang ketiga, cantumkan satuan pada hasil penghitungan. Untuk gambar kerja dari job sheet ini adalah sebagai berikut. Penugasan dari job sheet 2 adalah menghitung volume pekerjaan slope yang terdiri dari beberapa bagian, antara lain, hitunglah volume slope, hitunglah volume kebutuhan tulangan utama pada slope, dan yang terakhir adalah hitunglah volume kebutuhan tulangan bagel pada slope. Terdapat lembar jawaban yang sudah disediakan berupa tabel penghitungan untuk mempermudah menjelaskan jawaban yang ada. Baik, pada video kali ini akan menjelaskan tentang contoh soal perhitungan volume slope dan kebutuhan penulangannya. Nah, pada contoh soal ini perlu kalian ketahui dan perlu kalian perhatikan bahwasanya nanti akan kemungkinan sama seperti penugasan yang ada di job sheet kalian. Nah, pertama kita harus memperhatikan contoh soal nanti. Contoh soal pada kali ini yaitu hitunglah volume pekerjaan slope yang terdiri dari beberapa bagian, antara lain ada 3 poin. Poin A, hitunglah volume slope pada as D4 sama dengan D6, 6D sampai dengan 6G, as G4 sama dengan G6, as 4D sama dengan 4G. Nah, untuk poin B yaitu volume kebutuhan tulangan utama di slope as yang sama, dan di poin C, volume kebutuhan tulangan bagel pada slope di as yang sama juga. Nah, di sini juga ada keterangan tambahan. Yang pertama, slope ini menggunakan ukuran 20/30 ya. Dan jarak selimut betonnya yaitu 5 cm atau diubah kalau ke meter yaitu 0,0 meter. Dan yang ketiga, ujung kait bagelnya itu ada 5 cm atau 0,05 meter. Nah, yang terakhir perlu kalian ketahui bersama-sama bahwasanya satu lonjor besi yang ada di lapangan adalah sama dengan 12 meter ya. Itu adalah beberapa contoh soal dan keterangan tambahan. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya.
Nah, di jobsheet kalian juga ada gambar dena slope, dan ada gambar detail penulangan slope. Ya, tadi ukuran slope-nya adalah 20/30. Nah, kita langsung penyelesaian perhitungan volume slope-nya dulu di poin A. Ya, kita langsung tulis keterangannya. Slope dengan tipe berapa tadi? 20/30. Nah, kalian harus tulis seperti ini juga ya. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari panjang. Panjangnya dari mana? Panjangnya dari dena. Kita lihat dari dena slope-nya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya nanti soal yang kalian kerjakan ada tanda keterangannya seperti ini ya. Jadi ada garis hitam. Biar apa? Biar kalian fokus pada dena tersebut. Ya. Tadi asnya berapa? As yang kita cari adalah D4 sampai dengan D6. Kita lihat. D4 sampai dengan D6. Ya, sini ya. Oke. Terus 6D sampai dengan 6G. 6 ini 6D ini D sampai dengan 6G ini G ya. Jadi ini set. Nah, as selanjutnya yaitu G4 sampai dengan G6. G4 sini sampai dengan G6. Jadi sini. As terakhir yaitu 4D sampai dengan 4G. Jadi kita fokus di gambar ini saja yang kita cari. Oke. Lanjut, kita cari panjangnya. Panjangnya kita lihat ke dena. Nah, ini berapa panjangnya? As ini berapa? Dari sini. Berarti 100 ditambah 50, 150 ditambah 150 berarti 300. As ini panjangnya 300. Ditambah as ini berarti panjangnya juga 300. Ditambah as ini juga 300. As ini juga 300. Langsung kita masukkan. Jadi panjangnya itu keseluruhan. Ya, 300 ditambah 300 tambah 300. Ya, sama dengan 1200. Nah, ini satuannya masih meter. Kita jadikan ke mohon maaf. Ini satuannya masih sentimeter. Kita jadikan ke meter. Jadikan ke satuan meter. Jadi 1200 cm ke meter adalah 12 meter. Ya. Oke. Panjangnya sudah diketahui. Kita cari lebarnya. Lebarnya kita lihat pada gambar detail penulangan slope-nya. Ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya lebar slope itu dilihat dari sini. Nah. Ya. Ini adalah tingginya. Berarti lebarnya adalah 20 cm. Ya, satuannya masih cm. Dijadikan ke meter. Ya. Harus dijadikan ke meter agar apa? Agar nanti di perhitungan volumenya itu lebih mudah. Soalnya satuannya sudah meter semuanya. Ya. Jadi 20 cm ke meter itu 0,20.
meter. Nah, tingginya dari mana? Lebar, panjang sudah diketahui. Tingginya dari mana? Kita lihat dari detail penulangannya, gambar. Nah, untuk slope ini adalah tingginya 30. Nah, 30 satuannya masih cm. Kita ubah ke meter juga. Jadi sama dengan 0,30 meter. Ya. Panjang, lebar maupun tinggi sudah diketahui dan sama-sama satuannya sudah meter. Jadi kita lebih mudah untuk memasukkan ke rumus volumenya. Rumus volume yaitu panjang kali lebar kali dengan tingginya. Kita tinggal masukkan aja, panjangnya tadi 12 meter dikalikan dengan lebarnya 0,20 meter dikalikan dengan tingginya 0,30 meter. Nah, kita langsung total aja. 12 dikalikan 0,20 dikalikan 0,30, jadinya 0,72 meter per kubik atau meter pangkat 3. Ya. Jika kalian kesulitan untuk perhitungan kali, bisa menggunakan alat bantu seperti kalkulator dan handphone kalian. Ya. Jadi untuk volume slope ukuran 20/30 sudah diketahui, yaitu 0,72 meter per kubik atau meter pangkat 3. Nah, soal poin B yang kita cari adalah volume kebutuhan tulangan utama, ya, pada as yang sama. Jadi asnya masih sama. Kita cari tulangan utama, ya. Kita tulis di sini keterangannya, tulangan utama. Ya. Nanti kalian juga ditulis seperti ini ya. Nah, tulangan utama, kita memakai tulangan utama ukuran berapa? Ini. Kita lihat dari sini ya. Kita lihat gambar detail slope-nya. Nah, ini ada tulangan utama, bacanya adalah tulang 6 biji atau 6 buah tulangan utama dengan diameter 12. Ya. Berarti tulangan utamanya adalah diameter 12. Ya, kita isi di sini ya. Nah, isinya berapa tadi? 6. Nah, ini ya. 6. Oke. Diameter dan isi sudah kita ketahui. Sekarang kita cari panjangnya. Panjang tulangan utama itu seperti dengan panjang slope-nya yang kita sudah hitung tadi dari denanya, dari keliling dena ini. Ya. 300 ditambah 300 ditambah 300 ditambah 300 adalah 1200 cm, dijadikan ke meter yaitu 12 meter. Ya. Oke. Panjang total itu rumusnya adalah panjang, ya, panjang volume tadi dikalikan dengan isinya. Berarti 12 dikalikan dengan 6 itu sama dengan 72. Satuannya masih meter. Ya. Perlu kalian ketahui juga, perlu kalian ingat bahwasanya panjang total itu didapatkan dari rumus panjang, nah, yang sama dengan panjangnya slope tadi dikalikan dengan isinya. Ya, itu rumus panjang total. Nah, berat besi itu rumusnya adalah panjang total dikalikan dengan satuannya
atau berat satuan meter besinya. Nah, di sini kan pakai besi apa? Dengan tanda seperti ini. Besi polos ya. Tulangan utamanya ini menggunakan besi polos. Ya. Pada materi-materi sebelumnya, kalau ada tanda seperti ini adalah memakai besi polos dengan diameter 12. Kita lihat ke ukuran besi polosnya, beratnya berapa kalau di diameter 12. Ini adalah tabel yang sudah disediakan menurut NSI tahun 2017. Nah, di job sheet kalian sudah tercantum ya, jadi kalian jangan khawatir. Kita fokus ke besi polosnya. Di sini juga ada besi ulir ya. Kita fokus ke besi polosnya dengan diameter 12. Berapa beratnya per meternya? Yaitu 0,888. Nah, kita ambil 2 digit aja di belakang koma, jadi 0,89 ya, 0,89 dikalikan apa? Dikalikan dengan panjang total 272 ya, sama dengan 64,08 ya. Jadi berat besi itu rumusnya yaitu berat per meternya dari tabel yang sudah disediakan menurut SNI dengan ukuran yang sudah diketahui ini. Nah, dikalikan dengan panjang totalnya ya. Tadi kan memakai besi dengan diameter 12, besi polos dengan diameter 12, yaitu per meternya dengan berat 0,89. Nah, kita ambil 2 digit di belakang koma, dikalikan dengan panjang totalnya 72, besinya adalah 64,08. Satuannya adalah, jangan lupa, satuannya adalah kilogram per meter. Soalnya apa? Tadi satuan per meternya itu kilogram, sedangkan panjang totalnya adalah meter, jadi satuannya adalah kilogram per meter. Jika ingin kalian mengetahui berapa jumlah batang yang dibutuhkan, yaitu tinggal membagikan apa? Panjang total adalah 72 dibagi dengan berapa tadi? Ditambahkan contoh soalnya tadi. Nah, ini satu lonjor besi di lapangan sama dengan 12 meter. Jadi di lapangan itu kebanyakan baik besi polos maupun besi ulir itu panjangnya satu lonjornya itu 12 meter. Jadi kita bagi dengan 12 meter. Jadi untuk mencari jumlah batangnya, berapa batang sih yang dibutuhkan, berapa lonjor. Nah, itu yaitu rumusnya panjang total ya ini dibagikan dengan 12. 12 adalah dari satu lonjor di lapangan itu panjangnya 12 meter. 72 dibagi 12 yaitu 6. Satuannya adalah lonjor. Oke. Nah, untuk tulangan utama sudah selesai, butuh 6 lonjor dengan berat besi 64,08 kg per meter. Nah, di poin C kita cari apa? Volume kebutuhan tulangan bagel dengan as yang sama. Ya. Kita tulis dulu di sini tulangan bagel. Nah, tulangan bagel memakai diameter berapa? Kita lihat di gambar detailnya. Ini tulangan bagel, ini bacanya adalah diameter 8 dengan jarak 200 cm atau 0,2 meter. Ya.
Ini jaraknya, 200 ini jaraknya. Ya, 200 ini adalah jaraknya, jarak antar bagel. Oke. Diameter 8 dengan jarak 200 antar bagel. Oke. Kita tulis di sini diameter 8. Ya. Diameter 8. Isinya berapa? Isi bagel kita belum ketahui karena di gambar detail tidak ada. Kita cari dengan rumus panjang ini di sini yang sudah diketahui dibagikan dengan jaraknya. Jaraknya tadi 200 ya. 200 berarti kita jadikan ke meter di 0,2 ya. Jadi 12 dibagi dengan 0,2 ini ya, seperti ini ya, sama dengan 60. Berarti isinya adalah 60. Oke. Sini ada isi 60. Nah, 12 dari sini panjang yang sudah diketahui dari tulangan utama dibagi dengan jaraknya yang ada di gambar ini. Nah, jaraknya kan 200 cm. Jadi kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Jadi tinggal dibagi, yaitu 60 isinya untuk tulangan bagel dengan jarak 0,2 meter. Ya. Langkah selanjutnya yaitu mencari panjang bagel. Ya. Panjang bagel itu dari mana? Dari kita lihat dari detailnya. Nah, ini kan bagel. Oke. Terus perlu kalian ketahui juga bahwasanya tadi itu ada keterangan tambahan. Jarak selimut beton itu 5 cm atau 0,05 meter. Dengan ujung kail bagel itu 5 cm atau 0,05 meter. Jadi di gambar ini itu semuanya dikurangi dengan 5 cm ya. Jadi ini 20, lebarnya 20. Nah, dikurangi selimut betonnya sini ya, sini ini 5, berarti tinggal 15 ya. Ini tinggal berapa? Sini sama sini, berarti kan dikurangi 0,5 ya. Kita mulai dari sini. Nah, ini dikurangi 0,5 berarti tinggal kesininya 0,15 ya. Ini sampai sini 0,15. Kita tulis di sini 0,15 ya. Ditambah dengan apa? Sini. Nah, ini kan ada selimut beton ya, sama dikurangi 5 cm. 30 dikurangi 5 cm berarti 0,25 ya. 30 cm dikurangi 5 meter yaitu 25 cm ke meter berapa? 0,25. Nah, kita tulis 0,25. Tambahkan lagi di sini, soalnya bagel kan keliling ya, jadi kita ngitungnya harus keliling gini. Nah, tinggal sini. Nah, ini kan dikurangi juga selimut betonnya jadi 20 cm ya, dikurangi 5 meter jadi 15 cm. Mohon maaf, 20 cm dikurangi 5 meter 20 cm dikurangi 5 cm yaitu tinggal 15 cm. Nah,
15 cm kalau diubah ke meter yaitu 0,20. Jadi kita tulis di sini, mohon maaf, tinggal 0,15 ya kalau diubah ke meter. Soalnya kan tinggal 15 cm diubah ke meter jadi 0,15 ya. Terus sini, yang bagian sini sama, 30 dikurangi 5 cm jadi 25 cm. 25 cm diubah ke meter yaitu 0,25 ya, 0,25 meter. Ditambahkan apa? Ujung kail tadi yang ditambahan soal, yaitu 0,05. Ujung kail itu ini. Nah, ini ya, ada lengkukan biar begelnya tidak lari, dilengkukkan ke tulangan utamanya. 0,05 sama dengan 0,15 ditambahkan 0,25 ditambah 0,15 ditambahkan 0,25 ditambah 0,05 yaitu 0,85. Ini satuannya sudah meter karena semuanya sudah dijadikan ke meter. Panjang total, rumusnya tadi sama, yaitu panjang dikalikan dengan isinya. Panjangnya 0,85 dikalikan dengan 60 ya, sama dengan 51 meter ya. Panjang total yaitu rumusnya panjang dikalikan dengan isinya. Berat besi juga sama ya. Berat besi satuannya per meter di diameter 8 dengan besi polos berapa? Kita lihat di sini. Nah, diameter 8 besi polos 0,39 ya. 5 kita ambil 2 digit di belakang koma, jadi 0,39 aja, nggak apa-apa. 0,39 dikalikan apa tadi? Dikalikan dengan panjang totalnya ya, 51 sama dengan 19,989 ya. Jadi rumus berat besi yaitu berat satuan per meternya dikalikan dengan panjang total. Berat satuan per meternya di besi dengan diameter 8, besi polos dengan diameter 8 tadi itu 0,39 di tabel penulangan ya, sesuai dengan SNI, dikalikan dengan panjang totalnya yaitu 51 sama dengan 19,89. Satuannya sama, kilogram per meter. Nah, kita cari jumlah batang yang dibutuhkan untuk tulangan bekel. Sama rumusnya, panjang total dikalikan dengan 12 meter karena satu lonjornya di lapangan itu 12 meter. Jadi 51 dibagi dengan 12 meter, jadi sekitar 4,25 ya. Kalau koma gini dengan jumlah batang, kalau hasilnya koma di jumlah batang, kita bulatkan ke atas, jangan ke bawah, nanti kurang kalian kebutuhannya. Jadi kita bulatkan jadi sekitar 5 ya, 5 lonjor satuannya. Oke. Jadi ketika nanti hasilnya di jumlah batang ini koma, kalian jangan khawatir, jangan kalian kaget, karena itu wajar. Tapi perlu kalian ingat bahwasanya harus dibulatkan ke atas. Ini kan 4,25, kita bulatkan ke atas menjadi 5 lonjor. Agar apa? Agar kebutuhan penulangan di lapangan tidak kurang. Kalau dilebihin kan nggak apa-apa, kalau kurang kan carinya kemana gitu ya. Jadi untuk
contoh soal di volume slope, perhitungan volume slope dan kebutuhan penulungannya sudah selesai. Nanti kemungkinan besarnya sama dengan penugasan yang ada di job sheet. Semoga kalian paham. Terima kasih.